Assalamualaikum, welcome to my channel. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran bahasa dan sastra Inggris untuk kelas 11. Sebelum kita belajar, let me introduce myself. I am Pratiwi Widyastuti. Please call me Mrs. Widi. I live in Perumahan Gria Cemara Indah, number 70, Bulakelor, Ketanggungan. And now, I teach Bahasa dan Sastra Inggris for 11 MIPA 1 and 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tanjung. Okay, during this semester, we are going to learn 5 material. The first one is giving suggestion to do or not to do something. 2. We will have perfect tense. 3. Conditional sentence type 1. 4. Poem. And the last one, 5. We will have short story. Okay, let's discuss chapter 1, giving suggestion to do or not to do something. Pada bab pertama ini, kita akan belajar bagaimana sih cara memberi saran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perhatikan videonya baik-baik ya, supaya kita semua dapat menyerap ilmunya, dapat mengambil manfaat, dan kelak dapat mempraktekannya. Okay, have you ever got a problem in your life? Pernahkah kalian mendapat masalah dalam hidupmu? Saya yakin pernah ya. And then, what will you do if you have a problem? Maybe some of you will tell your friend about it. Mungkin kalau kamu punya masalah, kamu bakalan curhat ke temanmu. Atau mungkin dia cerita ke orang lain yang kamu percaya. Lalu setelah kamu cerita ke teman-teman kamu tentang masalahmu, what will they do? Apa yang biasanya akan mereka lakukan? Apa responnya? Nah, sebagian mungkin akan memberikan suggestion. Mereka akan memberikan saran atau solusi yang menurut mereka baik to overcome your problem, untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Bukan begitu? Nah, untuk bisa memberi saran dalam bahasa Inggris, kita baca dulu ya dialog berikut ini dengan seksama. Oke. Annie said, "Oh no, my phone isn't in my bag. Where is it?" "Come down, Annie. Search thoroughly." "Okay." "You should take all belongings out of the bag." "Great idea." "Oh, thanks God. Finally, I found it." "You'd better put your phone in certain part in your bag so you can find it easily." "Thanks, Anna." Nah, dari dialog ini kita akan kupas dengan tuntas maksud dari bagian-bagiannya. Di bagian awal, Ani mengatakan masalahnya, mengungkapkan masalahnya. Apa masalahnya? Dia tidak dapat menemukan handphone di dalam tasnya. Dia mencarinya dengan gugup. Ana melihat Ani yang gugup atau sedang kebingungan mencari handphonenya, memberikan solusi dengan mengatakan, "Tenang, calm down, tenanglah Ani, cari dengan seksama." Ani pun merespon, "Oke." Nah, dalam proses pencarian, Ana masih terus saja memberi saran pada Ani dengan mengatakan, "Kamu harusnya mengeluarkan seluruh isi tasmu dulu." Tujuannya
supaya HP-nya bisa ketahuan ada di mana. Nah, Ani pun menerima dengan mengatakan, great idea, ide bagus. Setelah lama mencari, akhirnya Ani pun dapat menemukan handphonenya. Nah, Ana masih terus saja memberi saran dengan mengatakan, you better put your phone, kamu sebaiknya meletakkan handphonemu in certain part in your bag, di bagian tertentu atau di bagian khusus di dalam tasmu. Jadi, you can find it easily. Kamu bisa dapat dengan mudah menemukan HP-nya. Jadi diletakkan terpisah dari barang-barang yang lain. Ani pun berterima kasih terhadap saran yang diberikan oleh Ana. Itu merupakan bagian closing atau penutupnya. Jadi sepaket komplit ya. Untuk bisa memberi saran, biasanya muncul masalah terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan belajar how to give suggestions in English. Ada beberapa cara, there are so many ways to expressing suggestions in English. Kita punya satu, you should, or you shouldn't, or you should not. Let's check the examples. I have two examples here. Satu pakai you should, yang satu pakai you shouldn't. Nah, pada bagian you should, lihat. You should watch the video carefully. Kamu seharusnya menyimak videonya dengan seksama. Nah, mungkin kamu ada yang kebingungan ketika pembelajaran jarak jauh, nonton video, kok nggak paham-paham ya? Nah, temanmu menyarankan, makanya tonton videonya dengan seksama, atau kamu seharusnya menyimak atau menonton videonya dengan seksama. Saran kan? Nah, contoh yang kedua, kita pakai yang you should not. You should not atau you shouldn't play the game too much. Sudah waktunya belajar tapi kamu pegang HP terus sampai mata kamu sakit. Akhirnya ibumu memberi saran, kamu sebaiknya tidak sering bermain game, atau kamu seharusnya tidak bermain game terlalu banyak. Nah, perhatikan. Setelah kata you should, kita ada kata watch. Kata watch di sini itu merupakan kata kerja asli atau verb infinitive, atau mungkin yang sering kalian dengar dengan verb one. Ya, jadi perhatikan setelah should yang muncul harus verb infinitive. Di sini setelah should kita punya watch. Begitu jadi kan you shouldn't. Yang mengikuti play. Play juga merupakan verb infinitive. Kata kerja asli. Jadi mau should atau shouldn't itu yang mengikuti harus kata kerja asli. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya selain pakai should, kita juga bisa menggantinya dengan had better atau pakai ought to. Ketiganya sama-sama untuk memberi saran. Should seharusnya, had better sebaiknya, ought to ini yang penggunaannya mirip dengan should itu juga seharusnya. Tapi fleksibel, kamu terjemahkan fleksibel. Nah, should, had better, ought to, kamu gunakan to give suggestion to do something. Memberi saran yang untuk melakukan sesuatu. Kamu harus belajar, kamu sebaiknya makan makanan yang bergizi, yaitu kan melakukan sesuatu. Bagaimana dengan yang tidak melakukan sesuatu? Kita punya should not, yang bisa digantikan dengan had better not, atau kamu juga bisa pakai ought not to. Ya, seharusnya tidak seperti apa gitu. Itu digunakan untuk not to do something. Oke, misalkan kamu sebaiknya tidak makan terlalu banyak, ya. Oke, lanjut. Selain should dan shouldn't, kita juga punya why don't you. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya ya.
Memang ini pertanyaan, tapi pertanyaan ini maksudnya adalah memberi saran. Contoh yang pertama, why don't you join the English club? Kenapa sih kamu nggak ikutan English club aja? Nah, mungkin temenmu ada yang punya masalah dengan bahasa Inggrisnya. Sementara mungkin wadah English club bisa membantu untuk mempermudah kamu belajar. Maka saran yang terbaik adalah why don't you join the English club? Oke, contoh yang kedua. Why don't you tell him about your problem? Kenapa kamu nggak menyampaikan masalahmu kepadanya? Kamu mungkin punya masalah kepada seseorang, kamu pendam, malah jadi penyakit ya. Jadi saran yang terbaik adalah why don't you tell him about your problem? Nah, kita perhatikan apa yang mengikuti why don't you. Kita lihat ada kata join nih, contoh yang pertama. Join, kata apa itu? Kata kerja. Kata kerja jenis apa? Infinitive. Verb infinitive, kata kerja asli. Begitu juga dengan contoh yang kedua, we have tell, menceritakan, memberitahu, itu juga verb infinitive. Oke, lanjut. How to give suggestions in English. Kita ada, if I were you, I would. Jika aku jadi kamu, aku akan. Nah, yang pertama, if I were you, I would accept his offer. Kalau aku jadi kamu nih, aku bakalan menerima tawarannya. Yang kedua, if I were you, I would buy a good dictionary. Jika aku jadi kamu, aku akan membeli kamus yang bagus. Jadi memberi saran ini, kita pura-pura memposisikan diri kita sebagai orang yang punya masalah. Nah, sekarang perhatikan setelah kata would. Di bagian pertama ada accept, di bagian kedua ada buy. Keduanya sekali lagi sama-sama verb infinitive ya. Tetap verb asli. Oke, kita lanjut. Ways to give suggestion. I suggest, I recommend. Saya sarankan, saya rekomendasikan. Nah, contoh yang pertama. I suggest visiting Waduk Malahayu. Saya menyarankan untuk mengunjungi Waduk Malahayu. Atau saran saya sih ke Waduk Malahayu saja. Yang kedua, I suggest that you visit Waduk Malahayu. Saya menyarankan kamu untuk mengunjungi Waduk Malahayu. Kita lihat bagian yang pertama, I suggest visiting. Setelah suggest ada visiting yang merupakan kata kerja dengan penambahan ing atau gerund di sini. Jadi kalau habis suggest nggak pakai verb infinitive kayak sebelumnya lagi ya, tapi diganti pakai verb ing. Nah, untuk contoh yang kedua berbeda. Setelah suggest kita pilih kata that, you. Nah, yang mengikuti kembali verb infinitive. Tapi kalau kamu nggak pakai that, you, maka kamu harus menggunakan kata kerja bentuk ing. Apa bedanya antara kalimat pertama dan kedua? Kalau kalimat pertama yang memberi saran memang sama-sama mau ikut pergi ke Waduk Malahayu. Tapi kalau contoh yang kedua, I suggest that you visit Waduk Malahayu, dia menyarankan orang yang diberi saran untuk pergi ke Waduk Malahayu, tapi yang memberi saran tidak ikut. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Kita coba pilih recommend. Ada percakapan antara kamu dengan pelayan restoran misalkan. What would you recommend? Apa rekomendasi kamu? Misalkan kamu bingung milih menu nih, apa yang enak ya? Nah, tanya sama pelayannya, apa rekomendasinya? The waiter answers, I recommend bakso Balungan. Saya merekomendasikan bakso Balungan. Ini beda lagi. Bakso Balungan is not a verb, bukan kata kerja. Lalu bakso Balungan apa? Nah, bakso Balungan itu ternyata ya noun, kata benda. Loh, kok bisa setelah saran kata benda? Nah, untuk kasus khusus ketika sarannya misalkan berupa pilihan yang jelas kita tahu apa dan apa gitu ya, kita bisa memilih langsung kata benda yang menjadi pilihan terbaik untuk disarankan.
Jadi langsung ikut saja setelah suggest atau recommend. Nah, oke, semoga bermanfaat ya. Thanks, don't forget to subscribe. Wassalamualaikum.